Sobat Kenal Banten, selamat pagi. Pagi-pagi begini, minum teh memang pilihan yang tepat untuk mengawali aktivitas sambil menonton acara Kenal Banten bersama saya, Muftia. Nah, liputan pertama kita awali dengan liputan kuliner. Sudah ada reporter kami, Randi dan Ihsan, yang akan mengajak Anda kulineran, mencicipi bontot di Serang dan laksa di Tangerang. Killer ya. Halo Sobat Kenal Banten, kembali lagi bersama saya Randi Turlandi. Saya saat ini sedang berada di alun-alun kota Serang. Sobat Kenal Banten penasaran dengan kuliner khas Banten? Ayo ikuti saya. Selamat siang Pak. Iya, selamat siang juga. Dengan Bapak siapa? Agus, Oh, Pak Agus. Pak Agus sudah berapa lama jualan bontot di sini? kalau di sini hampir 3 tahunan ya. Oh, 3 tahun. Iya. Kalau bontot ini kalau boleh tahu bahan-bahannya apa saja Pak selain ikan? Ada aci Iya. dan bumbu-bumbu dapur lah. Iya. Bumbu dapur. Kalau boleh tahu bontot ini makanan khas mana ya Pak? Ciri khas Serang. Ciri khas Serang. Iya. Oh iya. Terkenalnya bontot pontang yang diproduksi oleh orang Domas. Jadi produksinya orang Domas. Kalau untuk menghidangkannya tuh dengan seperti apa Pak? Bisa digoreng, Iya. bisa dibikin bakso atau tekwan. Tergantung selera. Oh, tergantung selera ya berarti. Ya. Bisa digoreng, bisa dibikin bakso juga. Iya. Oh. Kira-kira di sini dari jualannya itu dari jam berapa sampai berapa Pak biasanya? Tergantung, soalnya kan saya kan dari Serang Iya. ngambil ke Domas, kadang jam 9 bukanya. Soalnya dari pagi ngambilnya sekitar jam 6 atau jam setengah 7 kita berangkat. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jika teman-teman ingin beli bontot, silakan beli bontot di sini dengan Bapak Agus. Agus. Lokasinya ada di alun-alun Kota Serang. Terima kasih. Banten. Hari ini saya sedang berada di Kota Tangerang, tepatnya di kawasan kuliner laksa Kota Tangerang. Nah, dari sini sudah tercium nih aromanya nih. Aromanya sudah sampai tercium sampai sini. Mari kita coba yuk langsung. Laksa merupakan makanan khas Tangerang yang wajib Anda cicipi. Berisi mie bihun yang penyajiannya disiram dengan kuah yang khas, yakni dengan kaldu ayam, santan, dan campuran kentang. Pada kuah tersebut biasanya disertai juga dengan potongan daging ayam yang empuk dan sudah dipotong kecil-kecil. Kuahnya dapat menghangatkan tenggorokan Anda. Rasa udah mulai ngiler nih kayaknya. Sekarang di depan kita udah ada laksa, kuliner khas Kota Tangerang. Nah, kita cicipin dulu rasanya seperti apa sih. Ayo, mari. Semua ini worth it dengan harga 25.000. Cukup terjangkau buat kamu yang suka kuliner. Pak, baru pertama kali kesini atau sudah beberapa kali? Beberapa kali. Beberapa kali ya.
Nah, untuk ini tuh Bapak kenapa datang ke sini? Di sini tuh saya udah terbiasa dan lumayan, rasanya juga lumayan enak. Rasanya lumayan enak ya Pak ya. Wah, saya jadi lapar lihat liputan Randi dan Ihsan. Saya baru minum teh, belum makan. Setelah ini, saya akan langsung berburu laksa. Oke pemirsa, setelah tadi kita disuguhkan liputan kuliner, bontot dan laksa, sekarang saatnya kita berjalan-jalan. Husnul akan mengajak Anda ke Cihunjuran dan Izati akan mengajak Anda ke Batu Quran di Pandeglang. Yuk! Hai Sobat Kenal Banten. Di rumah aja memang bikin bosan. Enaknya jalan-jalan, apalagi lihat hijau-hijau. Selain hijau-hijau, air jernih, memanjakan mata juga disuguhkan di sini, Cihunjuran. Situs Cihunjuran sebagai destinasi wisata yang menyimpan peninggalan sejarah kuno. Berada di Kampung Cihunjuran, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Situs ini merupakan arena pemandian yang biasa digunakan warga untuk berwisata. Area pemandian ini merupakan kolam yang memiliki air jernih dan segar. Pada bagian dasar kolam terdapat bebatuan. Kolam ini juga dikelilingi pepohonan yang membuat suasana kolam terasa sejuk. Bu, apa sih alasan Ibu datang ke Cihunjuran? Ini alasannya pengen ziarah aja. Oh, untuk ziarah. Ini dua mobil rombongan. Selain ziarah, anaknya juga ikut renang ya? Iya. Wah, airnya jernih sekali. Jadi ingin berenang, tapi nggak bawa baju ganti. Untuk kamu yang ingin memanjakan mata, menyegarkan diri, datanglah ke Cihunjuran, Pandeglang. Oh, hai Sobat Kenal Banten, kembali lagi bersama saya Izati. Liburan sebentar lagi akan segera tiba. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian ke salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang, yaitu Batu Quran. Kalian penasaran apa saja yang ada di Batu Quran ini? Yuk, kita masuk. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam tempat wisata Batu Qurannya loh. Lebih tepatnya berada di pemandian khusus wanita. Kalian penasaran ada apa saja sih di dalamnya? Yuk kita kepoin bareng-bareng. Nah pemirsa, di samping saya ini yaitu kolam pemandian yang dikhususkan untuk wanita. Bisa dilihat bahwa air di sini sangat jernih. Kalian bisa berenang atau sekadar berendam di kolam sini sambil menikmati sejuknya air dan juga sejuknya udara. Mau dari sekian banyak destinasi di Serang, kenapa Teteh memutuskan untuk ke sini? Karena di sini adalah tempat peninggalan bersejarah ya, yang jarang orang Muslim tahu. Di sini adalah sejarah Batu Quran yang awal mulanya dibawa sama prasejarah dahulu kala, tapi jarang orang tahu di sini. Jadi saya cuma mengenang aja kayak gitu.
Nah, pemirsa, kalian bisa loh menjadikan batu quran ini menjadi salah satu list kalian dalam berlibur. Karena kalian bisa berlibur sambil mengunjungi situs bersejarah dan juga religi di batu quran ini. Sekian liputan hari ini, sampai bertemu di destinasi wisata selanjutnya. Saya kembalikan ke studio. Wah, seru sekali ya sepertinya. Saya jadi ingin ke sana. Husnul dan Izati, lain waktu ajak saya ke sana ya. Nah, agar kita tidak hanya kulineran dan berjalan-jalan, saatnya kita menambah wawasan. Riani akan mengajak Anda berkunjung ke salah satu tempat bersejarah di Banten, Keraton Kaibon. Halo Sobat Kenal Banten, saat ini saya sedang berada di Keraton Kaibon, salah satu tempat bersejarah yang ada di Banten. Nah, terlihat ya bangunan-bangunannya. Yuk ikuti saya. Keraton ini dibangun pada tahun 1815 dan menjadi keraton kedua di Banten setelah Keraton Surosowan. Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Ratu Aisyah adalah ibu dari Sultan Banten ke-21, yaitu Sultan Maulana Rafiuddin. Nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surosowan yang letaknya berada di bagian utara. Milih berkunjung ke sini kenapa? Kesini sih sebenarnya di Serang itu kan kayak kurang ada kayak taman-taman kayak gini, bukan taman sih sebenarnya, nyari yang padang rumput kayak gini loh buat dipakai buat rekreasi piknik gitu kan. Itu sih gitu aja sih, soalnya jarang ada di tempat lain, jadi kesini aja. Dan sini juga nggak terlalu rame gitu kan, lagi covid juga, jadi ya kesini. Tempatnya sangat mendukung untuk bersuah foto. Sobat Kenal Banten harus banget datang ke sini untuk menambah koleksi foto dan pengalaman berwisata. Kulineran sudah, berjalan-jalan sudah, mengunjungi tempat bersejarah sudah juga. Apalagi ya? Bagaimana kalau kita ikut Salsabila pergi ke tempat pembuatan batik Banten sekaligus menjajal membatik. Yuk yuk. Susah-susah gampang pembuatannya. Ya, bagaimana Sobat Kenal Banten, di sini saya sedang berada di tempat pembuatan batik Banten. Anda bisa lihat sendiri di sini tempat pembuatannya. Sentra Batik Banten Mukarnas merupakan tempat koleksi batik Banten dengan berbagai motif. Motif batik Banten sendiri memiliki ciri khas yang merujuk pada jejak arsitektur dan gerabah peninggalan Kesultanan Banten.
Di sini juga Anda bisa belajar membatik secara langsung, mulai dari pengenalan motif, proses pencantingan, hingga melukis di atas kain. Saya sedang bersama dengan owner batik di Banten, Ibu Nani Suryani, selaku ownernya. Di sini saya akan bertanya mengenai berapa produk yang dihasilkan dalam sehari, Bu, biasanya. Bisa 5 kodi, bisa lebih. Memang kita setiap hari juga produksi. Oke. Terima kasih, Bu, atas wawancaranya. Baik. Sobat Kenal Banten yang memiliki kreativitas, jangan lupa untuk datang ke sini. Jangan hanya membeli, namun Anda juga bisa membuatnya di sini. Seru sekali sepertinya membatik. Saya jadi ingin mencoba. Tak terasa acara Kenal Banten hari ini harus berakhir menemani Anda. Kita tadi sudah diajak kulineran, wisata, mengunjungi tempat bersejarah, dan ikut membatik. Mulai dari Pandeglang, Serang, hingga Tangerang. Sampai jumpa lagi Sobat Kenal Banten.